Selamat pagi anak-anakku semua. Kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita. Kalau kemarin kita sudah buat jurnal dan memposting ke buku besar, kemudian kita sudah membuat data neraca saldo. Sekarang kita akan lanjutkan dengan topik bahasan kita. Kita akan sama-sama mempelajari jurnal penyesuaian. Oke, jurnal penyesuaian. Nah, anak-anakku semua, pertama selalu kita pahami dulu konsepnya. Ya, yang pertama konsep jurnal penyesuaian. Ya, karena logika kita untuk kita praktekkan setiap judul yang kita bahas, ya, selalu kita mulai dari memahami konsep dulu. Ya, ayo sebutin ya, jurnal penyesuaian itu apa? Oke, baik. Jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk memperbaiki data keuangan, untuk memperbaiki data-data keuangan untuk menghasilkan keuangan yang sebenarnya. Nah, di sini kita lihat ada beberapa poin, ya. Ada beberapa poin supaya diingat. Dia dibuat akhir periode, ya. Itu ingat. Dibuat pada akhir periode. Kemudian tujuannya ini memperbaiki data-data keuangan. Nah, data-data keuangan yang dimaksud di sini adalah yang kita sudah buat, neraca saldo, ya, neraca saldo untuk menghasilkan keadaan, ya di sini ada keadaan keuangan yang sebenarnya, keadaan keuangan yang sebenarnya. Jadi keadaan keuangan yang sebenarnya ini, inilah yang kita sebut laporan keuangan. Nah, jadi di sini kita lihat kita sudah langsung menuju sasaran yang mau kita hasilkan, yaitu laporan keuangan. Nah, setiap proses akuntansi itu akan menghasilkan laporan keuangan. Ingat, jadi kita mau menghasilkan laporan keuangan. Kemudian data kita neraca saldo, ya, poin-poinnya nih, ya. Data yang kita pakai adalah neraca saldo. Tujuan kita menghasilkan laporan keuangan. Nah, ada yang harus kita pahami. Mengapa, ya, pertanyaannya, mengapa neraca saldo
tidak langsung dibuat menjadi laporan keuangan. Ini pertanyaannya. Mengapa neraca saldo tidak langsung dibuat menjadi laporan keuangan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo. Bahan-bahan harus selalu dibaca ya. Ya, bahan-bahan harus selalu dibaca. Apa jawabannya? Ya, lihat di sini. Untuk menghasilkan keadaan keuangan yang sebenarnya. Di sini kalau kamu bisa tebak, jawabannya sudah ada. Ya. Jadi pertanyaannya, neraca saldo tidak langsung dibuat menjadi laporan keuangan. Ayo coba kaitkan ke sini. Untuk menghasilkan keadaan keuangan yang sebenarnya nih, kata kuncinya nih. Yang sebenarnya. Berarti jawabannya adalah neraca saldo belum menggambarkan keadaan keuangan yang sebenarnya. Nah, inilah yang harus kita jawab. Belum. Jadi karena laporan keuangan itu adalah keadaan keuangan yang sebenarnya. Neraca saldo belum menggambarkan keadaan keuangan yang sebenarnya. Berarti pertanyaan berikutnya, mengapa? Mengapa? Ya, mengapa neraca saldo belum menggambarkan keadaan keuangan yang sebenarnya? Ayo, mari kita cari tahu. Apa? Ayo, apa? Iya, baik. Yang pertama itu neraca saldo itu baru hasil proses jurnal ke buku besar. Ini neraca saldo itu baru hasil proses jurnal ke buku besar. Loh, kan memang begitu prosesnya. Terus kenapa belum menggambarkan keadaan keuangan yang sebenarnya? Kita cari tahu alasannya. Ya, alasannya. Yang pertama, ya, ada harta kalau dipakai habis. Ada harta kalau dipakai habis. Nah, ini akan jadi problem yang akan harus kita selesaikan. Jadi, yang ini belum dibahas di proses jurnal dan buku besar. Yang kedua, ada harta kalau dipakai nilainya berkurang. Nah, perhatikan di sini nilainya yang berkurang. Kalau di sini ya fisiknya berkurang. Ya. Di sini fisik harus jeli ya, harus jeli. Ini nilainya berkurang. Nah, di sini apa beda nilai yang berkurang dengan fisik yang berkurang? Ya. Nah, yang ini kita kategorikan perlengkapan, ya. Kita kategorikan perlengkapan. Jadi harta kalau dipakai habis, contohnya nih, spidol, ya. Kalau saya pakai terus nulis,
bukan bukan spidolnya yang ini, yang luarnya yang saya pakai, tapi tintanya. Nah, itu kalau saya pakai terus, maka tinta spidol ini akan habis. Nah, itu banyak seperti itu di kantor atau di perusahaan. Maka itu dikategorikan sebagai perlengkapan. Jadi simpulkan sekarang, perlengkapan itu apa? Iya, harta kalau dipakai habis atau harta yang dipakai habis. Ya, paham ya? Nah, sekarang kalau nih nilainya yang berkurang, ya, itu kita sudah mengenal itu ada kelompok harta tetap. Ya, harta tetap. Contohnya gedung, ya, peralatan. Nah, itu kalau dipakai fisiknya nggak berkurang, tapi kemampuannya akan berkurang, ya, akan berkurang. Nah, jadi nanti akan kita bahas lanjutannya, ya. Untuk hari ini kita hanya membahas dulu pemahaman-pemahaman. Kalau untuk prakteknya nanti, ya. Nah, kemudian yang berikut, mengapa neraca saldo itu belum menggambarkan keadaan keuangan yang sebenarnya? Ya, ada pendapatan, dan beban, yang manfaatnya melebihi satu periode akuntansi. Ya, ada pendapatan dan beban yang manfaatnya melebihi satu periode akuntansi. Nanti bagian yang ini akan saya bahas belakangan karena butuh pemahaman yang lebih mendalam. Ini ingat ya, nanti belakangan ini saya bahas. Kemudian yang berikutnya ada kesalahan yang ditemukan baik dalam jurnal maupun posting ke buku besar. Ya, posting ke buku besar. Ya, ingat, selama kita manusia pasti bisa silap. Nah, jadi umumnya kesalahan-kesalahan itu dapat diketahui kalau kita melakukan penelitian ulang atau memeriksa ulang. Jadi kesalahan itu bukan unsur sengaja, ya, kecuali kalau ada niat jelek, dibuat salah, dibuat data fiktif, dibuat data manipulatif. Nah, hati-hati, akuntansi itu mengajari kita tentang kejujuran. Jadi laporan keuangan itu selalu ini fokusnya nih. Laporan keuangan, laporan menggambarkan keadaan keuangan yang sebenarnya. Jadi data akuntansi nggak boleh dimanipulasi. Ingat, kesan moral akuntansi, jujur, apa adanya. Jadi jangan gunakan akuntansi menjadi ilmu untuk memperkaya diri sendiri dengan memalsukan data-data. Keseringan oknum-oknum di perusahaan, ya, memanipulasi data sehingga sering merugikan perusahaan. Nah, kemudian yang berikut, yang terakhir ini, ya, ada kegiatan yang belum tercatat. Nah, inilah alasan, ya, mengapa neraca saldo itu belum menggambarkan keadaan keuangan yang sebenarnya. Ini belum diproses waktu
proses jurnal dan buku besar. Ini belum dibicarakan. Jadi jurnal yang pertama itu baru mencatat bukti-bukti transaksi. Jadi setiap bukti terus catat. Nah, kemudian diproses di jurnal yang sudah kita buat, kemudian diposting ke buku besar. Jadi yang seperti inilah yang dipermasalahkan, ya, inti-inti persoalan yang harus kita pahami waktu kita mau membuat laporan keuangan. Jadi bukan sengaja data neraca saldo itu dibuat salah, enggak. Tapi yang inilah belum dibicarakan waktu proses jurnal ke buku besar. Itu kesimpulannya mengapa ya neraca saldo belum bisa dibuat langsung menjadi laporan keuangan. Ya, ini belum dibicarakan. Nah, sekarang hari ini kita hanya mengupas dua bagian, ya. Kita hanya mengupas dua bagian yang ya kita buatlah ini nomor 1 atau A, ini B. Hari ini kita akan membahas yang dua ini, ya. Ini akan saya bahas lebih spesifik, ya. Kalau cukup nanti waktu, karena jam tayang kita hanya 30 menit durasinya, ya, semampu kita nanti untuk bisa memahami. Tapi ingat, baru pemahaman bagaimana nanti mempraktekkannya, ya, kita akan coba lihat, ya. Kemudian yang ini, ya, yang ini ada kesalahan di kurikulum SMA tidak dibahas karena ini harus kita belajar jurnal perbaikan, ya. Itu di kurikulum SMA tidak diajarkan. Nah, kalau yang ini, yang terakhir ini ada data yang belum tercatat. Itu sewaktu membuat penyusunan laporan keuangan, ya, pasti ada membutuhkan waktu. Selagi membutuhkan waktu mengolah data-data yang sudah ada, kegiatan perusahaan tidak henti, tetap jalan, maka data-data itu dipending dulu. Nah, itu nanti dicatat di akhir. Paham ya? Oke. Sekarang ingat, kita baru memahami konsep dulu ya. Jadi kita nanti hari ini kita akan bahas yang dua ini. Ada harta kalau dipakai habis, kemudian yang kedua ada harta kalau dipakai nilainya yang berkurang. Oke, hari ini dua itu ya, tapi belum dipraktekkan, baru memahami. Oke, paham? Bisa kita mulai? Oke, terima kasih. Udah bisa dihapus ya? Oke, kita ingat yang kita bahas hari ini dua, tapi dalam konsep, belum dalam praktek. Yang pertama tadi, harta yang habis terpakai. Kita sebut apa tadi? Perlengkapan. Ya, jadi ingat, di perusahaan harta-harta kalau dipakai habis kita sebutkan itu perlengkapan. Kemudian yang kedua, harta yang dipakai nilainya berkurang. Nah, yang dua ini sekarang kita akan bahas, ya. Kemudian satu yang saya butuhkan, Anda membangun logika, nalar. Kenapa begitu? Ya, anak SMA itu kompetensi yang diminta adalah bernalar. Jadi kita harus banyak membaca.
berbagai referensi kita harus baca. Bahan penuntun yang Bapak bikin harus dibaca. Jadi sekarang melalui tutor video ini supaya kita lebih interaktif ya. Jadi satu, sadari diri Anda itu anak SMA. Anak SMA itu harus menggunakan nalar. Nah, kalau kita sudah mau menggunakan nalar kita bahas sesuatu ya, itu fokus. Oke ya. Jadi dari 5 tadi persoalan yang harus kita kuasai dalam membahas jurnal penyesuaian, kita bahas hari ini 2 ya, tapi ingat belum praktek, baru memahami konsep-konsep bernalarnya ya. Jadi yang pertama, perlengkapan. Jadi kalau kita mau membuat laporan keuangan, kita harus cari tahu ya perlengkapan yang ada itu ya. Jadi kalau di neraca saldo, kamu lihat di neraca saldo di situ ada rekening perlengkapan. Berarti di pikiran kita, oh itu jenis harta kalau dipakai habis. Berarti perlengkapan yang ada di data itu adalah perlengkapan yang sudah tersedia, atau dibeli untuk dipakai ya. Itu adalah barang yang sudah tersedia untuk dipakai selama periode akuntansi yang bersangkutan. Nah, pertanyaannya, jadi ini adalah data perlengkapan. Nah, kemudian selama aktivitas digunakan. Nah, karena dia barang habis pakai, berarti kalau dipakai itu akan habis. Berarti apakah data ini sama dengan kondisi yang ada pada waktu membuat laporan keuangan? Berarti data yang ada itu dengan kondisi yang ada harus kita cocokkan. Ya. Jadi logikanya perlengkapan itu dibelanjakan. Ya. Tapi dipakai. Nah, karena dipakai habis, apakah data yang ada di neraca saldo itu sama dengan kondisi fisik setelah kita pakai? Tentu tidak kan? Nah, kalau gitu kita koreksi, kita cek ya, kita lakukan cek, koreksi. Nah, hasil koreksi kita itu nanti akan kita laporkan ya. Bentuk pelaporannya yang pertama perlengkapan tinggal berapa ya. Jadi kita buka perlengkapan itu, kita cek satu, kita tentukan. Nah, bentuk pelaporannya tulis dengan kalimat seperti ini. Yang kedua, perlengkapan terpakai. Nah, terpakai berapa? Jadi cara yang dua ini yang umum membuat laporan untuk data-data pemeriksaan, data-data keuangan untuk perlengkapan. Dua itu kalimatnya, ya. Nah, jadi kalau kita bilang, misalkan di neraca saldo
perlengkapan ada 120. Berarti perlengkapan 120 adalah data yang tersedia untuk digunakan satu periode. Kalau kita pilih yang pertama, perlengkapan tinggal. Berarti kita koreksi data perlengkapan, katakan tinggal 20. Mainkan logika. Berarti yang terpakai berapa? Ayo. Tadinya ada 120. Yang terpakai 20. Berarti data fisik perlengkapan langsung bisa kita tebak. Berapa terpakai? Yang terpakai adalah 100. 120 dikurang 20. Ya. Berarti data perlengkapan kita yang ada itu yang 120 berarti sudah tidak menggambarkan keadaan fisik yang sebenarnya. Ternyata sudah tinggal 20. Yang 100-nya sudah terpakai. Nah, kemudian kalau kita tulis dengan yang ini, terpakai. Ya, terpakai. Nah, kita lihat. Berarti Anda melaporkan nanti perlengkapan terpakai 100. Ya. Berarti perlengkapan yang tinggal yang ada itu adalah 20. Nah, jadi ini tinggal cara melaporkan. Jadi sebetulnya maksudnya sama. Berapa yang sebenarnya yang masih ada, kan gitu ya. Jadi kalau cara pertama yang habis terpakai harus kita cari. Kalau yang kedua, cara pelaporannya yang terpakai sudah langsung ditentukan. Paham ya? Paham ya? Oke. Sekarang bagaimana akuntansi memperlakukan yang seperti itu? Ya. Nah, akuntansi itu ada diatur tentang ini dengan prinsip akuntansi. Ya, dalam prinsip akuntansi dikatakan di situ harta yang habis terpakai harus dicatat sebagai beban untuk periode itu. Nah, jadi ini pedomannya. Dalam prinsip akuntansi, harta yang habis terpakai harus dicatat sebagai beban untuk periode itu. Ini solusi dari akuntansi. Ini nanti yang akan kita terjemahkan. Paham ya? Ya, ingat, kita hanya membahas logikanya dulu, untuk prakteknya nanti. Ya, paham ya? Nanti kita praktekkan. Kemudian kita masuk kepada yang kedua. Harta yang dipakai nilainya berkurang. Nah, ini poin-poin yang harus kamu ingat. Ya. Nih, nilai. Nilai itu yang disebut nilai apa gitu. Jadi kamu harus kritis, ya. Nah, kalau nilai itu adalah ditentukan waktu kita membeli atau membuat. Jadi harta-harta yang kita peroleh itu bisa kita dapatkan dengan dua cara. Satu, dengan membeli. Dua, dengan membuat. Nah, kalau membeli, berapa harganya kan? Harga belinya. Kalau dibuat, kos pembuatannya. Nah, jadi itu yang disebut nilai, ya, nilai, atau di akuntansi itu kita sebut harga perolehan. Nah, jadi kita sebut harga perolehan. Nah, sekarang
pedomannya, ya. Menurut prinsip akuntansi, harta yang dipakai nilainya berkurang, ya. Sekarang pertanyaan di sini. Nah, nilai yang berkurang ya. Nih, nilai saya kotakin nih. Nilai yang berkurang harus dicatat sebagai beban untuk periode itu. Ini prinsip akuntansi. Nilai yang berkurang harus dicatat sebagai beban untuk periode itu, ya. Nah, nilai yang berkurang itu, ya, itu disebut penyusutan. Ya, nilai yang berkurang itu disebut penyusutan. Ya. Jadi bisa kita simpulkan sekarang penyusutan apa? Ya, penyusutan adalah nilai harta yang berkurang karena dipakai. Nilai harta yang berkurang karena dipakai. Ingat, penyusutan adalah nilai harta yang berkurang karena dipakai. Nah, kemudian nilai yang berkurang itu harus terus-menerus dicatat. Nah, nilai yang berkurang dicatat secara terus-menerus. Ini ada tempatnya, namanya akumulasi penyusutan. Jadi nanti di harta tetap karena dipakai, bukan fisik yang berkurang, kita akan menemukan nanti rekening nih akan dicatat sebagai beban dan dicatat secara terus-menerus di rekening akumulasi penyusutan. Jadi di sini nanti kita akan menemukan dua rekening, ya. Satu beban penyusutan, kemudian yang kedua akumulasi penyusutan. Oke. Nah, kita kembali kepada yang pertama. Kalau dipakai habis, dicatat sebagai beban. Nah, itu nanti kita akan menemukan rekeningnya beban perlengkapan. Nah, karena sudah habis, tentu nanti akan kita kurangi dari rekeningnya, ya. Kita kurangi dari rekeningnya. Nah, inilah materi yang kita bisa pahami sekarang secara bernalar, ya. Prakteknya nanti. Oke? Prakteknya nanti. Jadi yang dua itu kita harus pahami dulu ini semua konsep-konsep ini, ya. Prakteknya nanti. Nah, jadi kita akan lebih mudah memahami kalau konsepnya kita sudah paham. Nanti bagaimana kita mempraktekkan, karena semua harus serba kita hitung. Oke? Nah, jadi kesimpulannya untuk yang dua itu, ada harta kalau dipakai habis, harta yang habis terpakai itu harus catat sebagai beban, kemudian kurangi dari rekeningnya. Jadi ketemu data yang sebenarnya. Kemudian harta yang dipakai kalau fisik tidak habis, nilainya. Jadi menurut prinsip akuntansi, harta yang dipakai nilainya berkurang, maka nilai yang berkurang itu kita sebut penyusutan, harus dicatat sebagai beban. Kemudian nilai yang berkurang itu dicatat secara terus-menerus, namanya akumulasi penyusutan. Nah, yang pertama ini nanti jurnalnya beban perlengkapan debit, perlengkapan di kredit sebesar yang habis, ya. Kemudian yang ini nanti jurnalnya
beban penyusutan. Apa hartanya? Debit. A kreditnya, akumulasi penyusutan. Ya, sebutkan nama hartanya. Oke, paham ya? Jadi ini baru konsep ya, baru konsep. Jadi nanti kita praktekkan, mungkin akan lebih mudah nanti kalau kita bahas secara praktek data. Oke ya? Sampai di sini dulu anak-anakku semua. Berbahagialah orang cerdas karena ilmu pengetahuannya akan bermanfaat baik untuk dirinya, untuk masa depannya, untuk masyarakat dan negara. Jadilah orang cerdas, kamu dibutuhkan oleh negara ini. Semangat akuntansi.